Alhe urut katro mak megang ane mak sayang mandang di Jawa. Sobat berbagi info, dalam Kanun Mekuta Alam, Kanun Undang-Undang Negara Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam Kanun Mekuta Alam itu disebutkan, sebulan sebelum datangnya Hari Mak Megang, dalam menyambut bulan suci Ramadan, Sultan Aceh memerintahkan semua ule balang di Aceh untuk mendata seluruh fakir miskin, anak yatim, orang sakit, lumpuh, orang buta, dan orang tua, lansia, yang tak lagi mampu mencari nafkah. Semua data fakir miskin, anak yatim, orang lumpuh dan orang buta harus sudah diterima oleh Sultan 1 bulan sebelum Hari Mak Megang, baik Hari Mak Megang menyambut puasa, maupun Hari Mak Megang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Mak Megang Hari Raya Idul Adha. Atas perintah Sultan itu, lalu para ule balang memerintah semua mukim yang ada dalam wilayah kuasanya, untuk memerintahkan semua kecik dalam wilayah kemukimannya, agar semua kecik itu dapat mendata semua fakir miskin, orang lumpuh, orang buta, dan orang tua yang tak dapat mencari nafkah lagi dalam kampungnya masing-masing. Sobat berbagi info, setelah kecik mendata semua itu, kecik mengirimkan kepada mukim, dan mukim mengirimkan data itu kepada ule balang. Setelah ule balang memperoleh semua jumlah fakir miskin, anak yatim, orang sakit, orang buta, dan lansia, lalu ule balang baru mengirimkan semua jumlah itu kepada Sultan yang memerintah di Kerajaan Aceh. Setelah Sultan Aceh menerima semua jumlah fakir miskin, anak yatim, orang sakit, orang buta, dan lansia dari ule balang seluruh Aceh, Sultan Aceh pun memerintahkan Kepala Tandi Siasah, Kepala Gudang Harta Kerajaan, untuk mengeluarkan bantuan kerajaan kepada seluruh fakir miskin, anak yatim dan orang sakit, serta orang buta dan lansia berdasarkan jumlah yang diterima Sultan dari masing-masing ule balang di seluruh Aceh. Sobat berbagi info, dalam Kanun Mekuta Alam disebutkan, masing-masing fakir miskin, orang sakit, orang buta dan lansia, mendapat anugerah Sultan untuk menyambut Hari Mak Megang dan memasuki bulan suci Ramadan, 5 hasta kain, dan sejumlah uang untuk daging Mak Megang, dan biaya selama bulan puasa. Semua anugerah Sultan Aceh kepada fakir miskin, anak yatim, orang sakit, orang buta dan lansia dikirim melalui ule balang masing-masing. Ule balang menyerahkan kepada mukim, mukim menyerahkan kepada kecik, lalu kecik baru membagikan anugerah Sultan itu kepada fakir miskin, anak yatim, orang sakit, orang buta dan lansia yang ada dalam kampungnya masing-masing. Sobat berbagi info, Kanun Mekuta Alam juga menyebutkan, bila bantuan anugerah Sultan Aceh itu tidak sampai kepada penerima berdasarkan jumlah data yang diretima Sultan, maka ule balang yang bertanggung jawab dalam wilayah yang TDK sampai anugerah Sultan itu, ule balang tersebut langsung dipecat oleh Sultan Aceh. Jadi, persoalan Hari Mak Megang di Aceh bukan persoalan main-main. Kerajaan Aceh dulu memasukkan pelaksanaan Mak Megang ini dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh sebagai konstitusi Kerajaan Aceh. Itu artinya, negara Kerajaan Aceh ketika itu bertanggung jawab sepenuhnya, bahwa tidak boleh ada masyarakat Aceh di Hari Mak Megang itu yang tidak bisa menikmati daging, baik dalam menyambut bulan suci Ramadan, maupun menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Itu bentuk Mak Megang di masa Kesultanan Aceh. Setelah Aceh tidak lagi dalam pemerintahan Sultan, tradisi Mak Megang ini terus berlangsung dalam masyarakat Aceh. Kalau masa Kerajaan Aceh Mak Megang untuk fakir miskin, anak yatim, orang sakit, orang buta dan lansia ditanggung oleh kerajaan. Maka, setelah Kerajaan Aceh sudah tidak ada, setelah itu masyarakat Aceh bersolidaritas sendiri membantu fakir miskin dan anak yatim pada Hari Mak Megang. Kalau dalam sebuah kampung ada orang kaya, maka orang kaya tersebut akan menanggung lebih dulu untuk menyembelih 2 atau 3 ekor kerbau atau sapi, yang dagingnya akan dibagikan pada masyarakat yang kurang mampu pada Hari Mak Megang. Kemudian masyarakat kampung akan membayar harga daging Mak Megang itu setelah panen tahun depan. Sehingga, orang kampung yang kurang mampu membeli daging pada Hari Megang tidak berpikiran lagi. Karena, untuk kebutuhan daging Mak Megang sudah ditanggung sementara oleh orang kaya dalam kampung itu yang daging itu bisa dibayar setelah panen tahun depan. Dan ini sangat terbantu fakir miskin di kampung-kampung di Aceh dahulu.
Kemudian, dahulu seorang kecik belum bisa tidur pada malam Makmugang, kalau masih ada warga kampungnya yang tidak ada daging besok pagi Makmugang. Biasanya, kecik mendatangi keluarga miskin dalam kampungnya, menanyakan apa sudah ada daging untuk hari Makmugang besok. Kalau ada di antara warga kampung yang kurang mampu untuk membeli daging Makmugang, maka kecik akan menanggung daging Makmugang untuk keluarga miskin itu. Begitulah peran kecik dalam sebuah kampung di Aceh dulunya. Sobat berbagi info, begitulah istimewanya hari Makmugang bagi orang Aceh.